Memang Tuhan selalu mempunyai rencana indah untuk Tian dan Hana. Mereka dibuat tersesat di hutan pinus berduaan dan membuat Nathan dan Misa merasa sangat amat ketar-ketir. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau di episode kali ini akan memperlihatkan seberapa besarnya cinta dari Hana dan Tian ini, guys. Seperti yang kita tahu kalau Tian dan Hana ini ya memang mereka masih saling mencintai ya satu sama lain. Tapi memang keadaan mereka, kondisi inilah yang sulit sekali untuk bisa membuat mereka ini bisa bersatu. Dan Mimin yakin berkat anak mereka berdua, mereka akan bisa dipersatukan kembali. By the way, seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, kalau Tian dan Hana ini sama-sama bertujuan untuk pergi ke Bogor atau Puncak ya guys ya. Nah di sana mereka memang pengen menghabiskan waktu. Di saat Hana ingin menghabiskan waktu dengan Nathan dan Kenzie, kalau Tian ingin menghabiskan waktu dengan Misa dan Reihana. Ya mereka memang memiliki tujuan yang sama, yaitu main ke puncak. Walaupun memang tujuannya yang kalau Tian sih ingin main ya guys ya sama anak dan istrinya. Sedangkan Hana memang diajak sama Nathan untuk merayakan kembali hari ulang tahun dia ke puncak. Bertiga saja gitu niatnya. Tapi ya untung saja Tuhan mempunyai rencana lain, di mana mereka pada akhirnya dipersatukan kembali di si Tian dan Hana ini di puncak nanti. Mereka akan menghabiskan waktu di sana. Untung juga ya kalau dipikir-pikir si Tian ini celaka dengan Misa dan Reihana. Karena pada akhirnya mereka akan semobil nanti enam nih sama Nathan, Hana, dan Kenzie. Jujur ini sih bakalan jadi momen yang sangat amat dinanti-nantikan ya guys ya. Karena tentu yang kita harapkan adalah Tian dan Hana bisa kembali merangkai kisah cinta mereka lagi nih nanti di puncak. Udah kebayang dong gimana so sweetnya mereka di hutan pinus. Kemudian mereka ya menghabiskan waktu bersama, udah kebayang banget ya guys ya. Dan pada akhirnya mereka bakalan tersesat berduaan di dalam hutan pinus tersebut, yang membuat Nathan dan Misa ini jadi ketar-ketir nih. Mereka panik kalau nanti bakalan terjadi CLBK di antara Hana dan Tian. Apalagi si ini ya guys ya, si Misa. Nah seperti yang kita tahu kalau sebenarnya kan si Nathan gak tahu ya hubungan Tian dengan Hana ini. Cuma pastinya dia juga bakalan ketar-ketir karena walau bagaimanapun, walau dia tahu kalau Tian ini sudah menikah dengan Misa dan sudah mempunyai anak, ya tetap aja waktu itu kan dia pernah ingat ya kalau Tian ini sedang mencari informasi tentang Hana waktu itu di Sukabumi, dan dia sempat memperlihatkan fotonya Hana kepada Nathan. Nah harusnya Nathan flashback juga ya ke masa lalu dan pastinya bakalan ingat gitu, oh Tian ini kan memang ada hubungan gitu di masa lalu dengan Hana. Dan ya sayangnya memang dia masih belum tahu nih apa sebenarnya hubungan Tian dan Hana di masa lalu. Dan di sini sebenarnya Nathan ini orang yang baik ya guys ya. Dia sudah mengatakan kepada mamanya Hana kalau dia tidak akan memaksakan perasaan Hana. Kalau Hana tidak suka sama dia, ya udah dia nggak akan memaksakan untuk bersatu dengan Hana. Karena walau segimanapun cintanya Nathan kepada Hana, ya dia tetap akan menghargai keputusan Hana untuk ya tidak mencintai dia selain mencintai ya si Tian. Dan ya Mimin sangat berharap kalau Nathan akan legowo akan perasaan tersebut. Karena walau bagaimanapun kan Nathan ini udah kelihatan banget merupakan orang yang baik ya guys ya. Jangan gara-gara dia terlalu cinta sama Hana dan Hana tidak mencintai dia, ya dia
memaksakan gitu untuk bisa bersatu dengan Hana. Yang Mimin takutkan yang dipaksakan itu bukannya Nathannya nih guys, tapi Nathan dipaksa untuk bersatu terus dengan Hana gara-gara dorongan dari Ibu Ira dan Alvin yang mengatakan kalau Hana ini suka lah sama Tian dan segala macamnya. Padahal kan sebenarnya Nathan pun juga merasakan kalau dia tuh nggak disukai sebenarnya dengan sama si Hana ini. Dan apalagi nanti Hana akan memperlihatkan kalau dia jauh lebih peduli kepada Tian daripada kepada Nathan sendiri. Mimin sangat amat berharap kalau itu semua tuh bakalan jelas guys. Tapi kan kita nggak tahu juga ya apa yang akan terjadi setelah ini. Cuma yang perlu digarisbawahi kalau di episode hari ini kita akan melihat kebersamaan antara Tian, Hana, Nathan, Misa, Reyhana dan Kenzi di puncak. Mereka akan menghabiskan waktu di sana karena memang tujuan mereka sama. Mereka akan menghabiskan waktu untuk ya bercengkrama gitu ya. Ya walaupun kita juga akan melihat kalau Hana dan Nathan bakalan so sweet juga di sana dan membuat Tian cemburu. Kemudian kecemburuan Tian itu juga dilihat langsung oleh Misa dan membuat Misa merasa malah semakin sakit hati sama Hana karena membuat Tian tuh jadi sangat sulit sekali untuk move on dari Hana. Padahal sekarang Misa ini sudah sangat amat jatuh cinta banget sama Tian. Dia nggak mau dan sangat amat cemburu melihat Tian malah suka sama mantan istrinya ini. Jadi apapun yang terjadi dia akan menghentikan perasaannya Tian itu. Dan dia berusaha untuk membuat Hana ini bakalan menderita dan celaka setelah ini. Dia nggak mau melihat Hana ini selalu tebar pesona kepada Tian. Padahal kan sebenarnya nggak ada tebar pesona sama sekali ya guys ya. Bahkan Hana aja tuh menghargai sekali dan ya nggak mau gitu untuk mengganggu rumah tangganya Tian, Misa dan Reyhana. Karena dia sadar kalau dia mengganggu rumah tangga orang lain ya dia tentu tidak seperti tidak maksudnya ya seolah dia tuh ya wanita yang tidak baik-baik gitu maksudnya. Jadi ya nanti kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Hana ketika Tian selalu saja berusaha untuk deket-deket terus sama Hana. Dan Hana ini kan sebenarnya ya bener juga sih sikapnya terhadap si Tian ini. Dia nggak mau terlalu memaksakan kehendak juga, nggak mau terlalu memaksakan perasaan dia. Walaupun memang dia sangat amat mencintai Tian, dia sadar kalau Tian ini sangat amat sayang juga sama dia. Tapi sekarang posisinya Tian ini kan sudah mempunyai istri dan anak. Dan Hana pun taunya Misa itu disayang sama Tian dan Reyhana pun juga sangat amat disayang sama Tian, merupakan anak kandungnya Tian dan Misa juga. Dan Mimin sih sangat berharap kalau Tian nantinya akan menceritakan gimana sebenarnya kondisi rumah tangga dia. Kemudian dia juga akan menceritakan gimana dia mengadopsi anak untuk menutupi semua kebusukan rumah tangga dia dengan Hana, dengan Misa, dan membuat Hana tuh jadi berpikir, wah sepertinya memang Tian ini nggak pernah bahagia deh selama ini. Makanya ya dia terpaksa juga nikah sama Misa gara-gara ingin melindungi Hana dari kejahatannya Pak Yuda. Jadi sebenarnya Tian dan Hana itu tuh sama-sama berjuang nih guys. Dan Mimin jujur merasa sangat amat sedih, kemudian terharu juga melihat Tian yang benar-benar sangat amat merasa bersalah karena Hana harus menjalani proses kehamilan, kemudian lahirannya cuma sendiri doang tanpa dampingan dari Tian. Ini sih benar-benar bikin Mimin tuh jadi merasa sedih juga gitu guys ya. Kebayang gimana Tian merasa sangat amat bersalahnya tidak berada di sisi istrinya. Padahal istrinya tentunya sangat amat membutuhkan sosok suami yang selalu siap siaga menemani dia di saat dia hamil, karena moodnya pasti swing banget kan di saat hamil itu. Tapi Hana bisa mengendalikan diri dia jauh kuat tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Tian, walaupun pada akhirnya dia rapuh juga, dia hancur juga setelah anaknya jadi meninggal dunia atau dianggap meninggal dunia. Kita lihat saja juga nanti apa yang akan dilakukan oleh Nathan setelah Nathan tahu kalau sebenarnya Hana dan Tian itu sebenarnya masih mempunyai hubungan suami istri. Jadi Nathan pun juga ya mengurungkan niat dia untuk kembali berusaha mengejar cintanya Hana, karena walau bagaimanapun ya akan sulit bagi Hana untuk bisa menerima laki-laki lain karena sekarang kan dia masih terpaut dengan Tian, dia masih
merupakan istri sahnya Tian. Dan Nathan pun jangan memaksakan kehendak juga untuk terlalu berusaha gimana caranya mengambil hatinya Hana, karena walau bagaimanapun ya Nathan harus sadar kalau Hana itu nggak cinta sama sekali dengan dia. Dan Hana pun kayaknya akan sulit sekali untuk bisa move on ya guys ya, karena ya cinta dia tuh cuma hanya terpaut kepada Tian seorang, nggak lain nggak bukan ya. Cinta Hana hanya untuk Tian, Tian pun seperti itu. Cuma sekarang Misa benar-benar sangat amat kurang ajar banget. Makanya Mimin sangat amat berharap Vano cepetan deh bisa menghancurkan Misanya. Jangan menghancurkan si Tiannya, kasihan kan Tian. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.